dokternya Pak Barno heran-heran Pak Haji pas periksa itu katanya. Tadi kita tanya, emang sudah periksa? Bener sudah, iya sudah diteropong. Terus dokternya, kamu berobat di mana? Dokternya tanya begitu Pak Haji. Di teman saya. Diobati apa? Nggak tahu itu, dikasih air asinan katanya. Berapa hari? 4 hari Pak. Sama kelapa. Nggak ada sama sekali, bersih. Kok bisa bersih? Kan harus operasi itu Pak. Dia harus operasi batu empedu. Batu empedunya udah segini Pak. Batu empedunya segini. Hari Rebo kemarin harus operasi Rebo. Saya bilang nggak usah dioperasi, pakai air asinan aja. Coba cerita gimana? Iya. Perubahannya. Jadi pas kesini jalan dari bawah masuk ke sini aja semboyongan Pak. Nggak ada tenaga. Lemes, wajahnya kusem, pucet. Tertawa aja baru di sini baru bisa tertawa, dibully teman-teman itu agak bisa tertawa. Udah, sampai Haji dipaksa untuk udah di sini nggak usah operasi. Di sini 9 hari. Baru 3 hari kabur. Nah, kabur itu ternyata dia uji. Datang ke dokter, bener enggak ini? Ngapain kabur? Ada perubahan enggak itu maksudnya Pak ya? Iya, dia merasakan enak, dia mau kontrol, Iya. biasanya kan kontrol. Bener enggak ini saya? Mbak Haji malah, kalau kamu operasi, udah enggak usah ke sini, kamu pasti mati. Ada operasi dia punya, apa namanya, gula darahnya tinggi. Kalau dioperasi, kemudian diambil empedunya, batu empedunya dioperasi di dalam, keringnya susah di dalam. Nah, alhamdulillah sebelum kontrol itu jalan dari sini ke pedok bawah jauh sana Pak, kuat. Balik lagi ke sini lagi, ketemu saya antar, Pak, memang kuat jalan ke sono, kuat Pak. Tak antar enggak, kuat, tadi sudah kuat. Kuat balik sono lagi, balik ke sini lagi. Ini sekarang ada di sini. Tadi penasaran tadi saya temui, tanya. Emang sehat sekarang? Sudah Pak, enak. Kontrol bener. Iya kontrol, diteropong. Diperiksa, di USG itu kali ya. Diteropong katanya. Diteropong. Bersih. Dokternya heran. Alhamdulillah. Dokternya jadi bingung malah. Ya. Dokternya yang meriksa malah bingung. Kok gak ada, kok bersih, berobat minum apa kamu? Minum kelapa hijau, diajari teman saya. Minum, sama ndak tahu dikasih air, itu air apa? Air asinan katanya. Ndak tahu nanti kalau di Bogor dokternya nyari air asinan di kios-kios itu di toko ya. Iya. Ada air asinan buah itu. Iya. Minta airnya doang ntar. Ya saya tadinya nggak maksud kok Pak, saya air asinan tuh. Air asinan ke apa? Nah? Iya. Terus saya perhatikan, oh dibuat. Terus kemarin kan di kolam Pak Haji nyuruh krunya bikin 3 botol air asinan, saya ingat itu. Buat orang Buat itu. orang yang nggak tahu orang siapa yang ngeliatin terus. Itu buatin katanya. Yang orangnya katanya kena kepalanya pusing gitu kan, yang itu suruh buatin air asinan, saya ngeliat. Berarti sama YouTube sama. Makanya saya beranikan ini, minta sabdain, minta diajarin buat air asinan. Nanti diajarin Pak. Itu. Pak, berobat di mana obatnya diajarin, nggak ada, cuman di RDAI doang. Harusnya rahasia. Iya bener Pak. Alah buat apa rahasia? Perusahaan ya aturan ya. Orang itu Rahasia dari perusahaan. awal. Apa? Rahasia Perusahaan perusahaan. Allah. Nanti saya ajarin ya cara bikin air asinan. Siap. Manjur kok. Buat obat apa aja? Ya siap. Semua penyakit. Siap. Ini kan yang disantet di sini ada 4 ya. 4 yang disantet. Yang sakit batu empedu 1, 5. Dia sakit batu empedu sama gula. Coba cerita sebelum minum air asinan gulanya berapa? Ya, jadi sebelum minum asinan gulanya 375. Setelah itu sekalian neropong batu empedunya, sekalian periksa gula darahnya. Alhamdulillah drastis
125. Normal. Tinggal dia mempertahankan aja. Gimana menjaga. Terus minum asinan. Kemarin kita bikinkan 1 galon. Jadi itu untuk bisa seminggu cukup itu Pak Lukman ya? Cukup seminggu. 1 galon itu Pak persediaannya. Tuh. Sediain. Nanti Bapak saya bikinin air asinan segalon. Bapak bawa ke Lampung. Nanti kalau tinggal segini, Bapak jok lagi. Naik lagi. Bagiin buat tamu-tamunya Bapak. Pasien-pasien Bapak. Ditaruh di botol-botol kecil. Saya kan belum punya pasien, Pak. Ya nanti kan banyak pasiennya. Ya, siap. Jadi gini, kalau udah bawa air asinan dari RDAY, duit datang sendiri miliaran. Siap. Jadi Alhamdulillah. air asinan tuh bisa buat narik duit miliaran. Siap, Pak. Siap. Gitu. Nanti kalau udah tinggal segini, jok lagi, penuh lagi. Segini, jok lagi, penuh lagi. Segini, jok lagi, terus begitu. Nanti kalau Bapak kemari lagi, nanti kita bikinin lagi yang baru. Bawa lagi. Bayar gak? Ya enggak lah, gratis. Masa bayar? Kan kita tamu sama guru, sama ibu sama anak, masa perhitungan. Siap, Pak. Ya opo kalau ibu sama anak perhitungan? Nggak ada lah, gratis. Nanti saya kasih, Bapak bawa tuh air asinan. Anggap aja kalau kita ke rumah ibu kita dioleh-olehin beras, ayam, kelopo. Alhamdulillah. Anggap aja itu, kan saya nggak mungkin ngasih Bapak beras, Siap, Pak. kelopo, nggak mungkin ayam, nangka nggak mungkin. Nah jadi saya bawain air asinan gratis dari RDAY tanpa beli. Tadi umroh kan bawa air jam-jam. Ya. 1 galon. Kalau di RDAY air asinan. 1 galon. Tadi saya udah pesan sama Mbak Rati, Mbak, saya pesan air jam-jam dong. 1000 galon. Boleh Pak Haji. 1 galonnya harganya 1 juta. Ya udah, nanti saya transfer. Jadi Bapak besok dapat air jam-jam segalon. Gitu. Amin. Nanti diisinya air asinan. Botolnya botol galon jam-jam, tapi airnya air asinan. Ya apa sih Jimbe? Coba cerita Bos. Istri saya untuk dari pamer. Eh? Istri saya juga ikut sedekah 1 juta, maksa. Oh iya maksa ya. Duit dagangannya disedekahin semua, Pak. Iya setuju. 1 juta kemarin katanya. Enggak Setuju. ngomong sama saya tapi udah ditransfer ini. Emang yang namanya sedekah tuh harus maksa Pak. Coba ceritain kenapa saya maksa sedekah. Cuman saya nggak pernah kok, Karena orang nggak pernah mati. komplain gitu loh, Pak. Karena orang mati minta dihidupin suruh ngapain coba? Kenapa Iya, Pak Bapak, Haji Ibu maksain sekalian. suruh sedekah? Nggak salah Ibu, 1 maksa, yang kedua tidak cerita ke Bapak. Karena Allah juga demikian menyampaikannya, sedekah itu yang pertama maksa. Kata Allah, siapa yang dicintai oleh Allah, yaitu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu Kebon, matang di pohon. orang-orang Nggak yang disemprot-semprot. bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi saat sempit pun itu justru kesempatan kita untuk bisa bersedekah. Maksa. Dia Pak itu ditekan ya maksa, doain. Los. Jadi Allah memang begitu merintahkannya. Jadi tidak sekedar kita nyampaikan, tapi ternyata Allah juga sedekah itu maksa, lapang maupun sempit. Yang kedua, sedekah itu dengan cara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Nah, Ibu berarti sembunyi-sembunyi dari Bapak. Terang-terangan juga boleh. Pak, aku sedekah lah. Habis itu berarti namanya terang-terangan. Iya. Jadi bisa terang-terangan, bisa sembunyi-sembunyi. Dua-duanya boleh. Nah, kenapa sedekah itu kita upayakan semaksimal mungkin? Karena sedekah itu pahalanya yang paling jelas kita nikmati langsung saat mayit itu masuk ke liang kubur. Masuk ke alam kubur, mati masuk ke alam kubur, itu yang dilihat, dinikmati langsung adalah
pahala sedekah. Maka mayit itu dikisahkan, diceritakan oleh Allah bahwa mereka itu merengek-rengek, meronta-ronta, memohon kepada Allah untuk dikembalikan hidup ke dunia ini walaupun hanya sesaat, sebentar saja Allah. Untuk apa? Untuk sedekah. Karena langsung dia nikmati. Jadi gerbang pahala sedekah itu langsung dinikmati. Maka dia inginnya bukan untuk sholat, bukan untuk puasa, bukan untuk haji, bukan untuk ibadah-ibadah yang lain. Tapi satu yang langsung dinikmati, sedekah. Karena masih ingat, oh iya masih ada rekening saya, ada isinya, belum saya sedekahkan ya. Saya simpen di kandang ayam. Di kandang ayam. 200.000. Morat marit. Berantakan. 200.000. Iya 200.000 berantakan di eker-eker ayam. Hah? Masih ada di balik HP juga, belum saya sedekahkan. Jadi HP-nya di belakang HP ini kan ada casing. Pas dibuka casingnya ada duit 300.000. Lupa, belum disedekahin. Allah, di balik casing masih ada 300.000. Di kandang ayam masih ada 200. Pak sejak kenal RDI. Mana mic-nya? Mana mic-nya? Ibunya sejak mengenal RDI semampunya setiap minggu ya kayak anak numpang di anak yatim. Alhamdulillah ibunya. Bu Ai. Iya. Oh, iya. Kalau saya belum sayanya Pak. Ibunya. Nanti kan bisa saya Pak ya, pasti bisa Pak ya. Bisa. Itu ke anak yatim. Itu kalau ibunya. Bapak kan ibu udah transfer ke RDI Ya, atas alhamdulillah. nama saya kan. Buktinya Pernah. nanti dikirim ke Bu Ai ya. Nah, Bapak nggak usah transfer ke saya. Bapak sedekahnya masukin alat kelamin Bapak ke memek ibu, bisa nggak? Ayo. Aduh. Itu juga Kadang nggak sedekah. ngaceng Pak. Apa? Apa? Kadang nggak mood, nggak ngaceng. Ajarin Haji Marco, punya mic-nya. Yuk kena Ini, lagi. ajarin Pak tutorialnya. Haji. Haji Marco kalau habis makan pisang tanduk dia semangat. Apalagi dari kebun RDI langsung ya. Iya Pak, sama Pak Haji Dwi kan kita diharuskan untuk mengikuti ilmunya Pak Haji Dwi, yaitu ilmu tentang kasih sayang. Jadi sehari itu 2-3 kali istri nawarin. Kalau istri saya biasa pagi-pagi setelah anak-anak pada sekolah dan daripada ada kosong rumah, saya tidur. Terus istri saya habis sholat duha, habis mandi udah beres, setelah itu nawarin, bayiku waktunya nenen gitu. Terus pas kita nenen itu, saya nenen, isi ngucapin amin Allah, terima kasih Allah, alhamdulillah Allah, rezeki yang berlimpah datang kepada kami sekeluarga, uang ratusan juta miliar datang dari berbagai arah, kami memilikinya dengan cara yang sangat mudah dan berkah. Amin, 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 kayak gitu. Jadi istri saya biasanya, saya nenen, istri saya udah ngucapin kata-kata itu di kepala saya, di ubun-ubun saya, kayak gitu. Terus biasanya kalau saya nenen gitu, istri saya bilang, aduh Pak, ini apa, udah langsung ser itu ke bawah gitu kan. Ya udah, saya main ke bawah. Kalau ke bawah itu, istri saya selalu bilang gitu, Bos, ada Pak Agus Sukoco suruh masuk bos. biasa saya ucapkan itu sama, dan istri saya kalau saya lakukan itu, istri saya biasanya juga mengucapin terima kasih Allah, alhamdulillah Allah, rezeki datang berlimpah Allah, pasti di detik ini, di menit ini, di jam ini, di sore ini, di malam ini, di hari ini, di minggu ini. Hai Pak Agus, kabul gitu. Jadinya itulah yang kita lakukan, yakin bahwa rezeki sudah datang berlimpah dari Allah dengan ilmu kasih sayang kita miliki, kayak gitu Pak. Terima kasih Sama-sama. Pak Haji. Punya Yo orang Mojokerto, ngobrol lagi ya yo, gimana Mojokerto? Tadi kan belum cerita, kepotong sama Dari cerita-cerita. Magetan Pak Haji. Apa? Magetan, Jawa Magetan. Timur, Pak Haji. Coba cerita, gimana orang Magetan?
Utangnya 500 juta. Utangnya buat apa? Ini Juta. yang istri saya 3 Pak Haji, juta. hutang di bank BNI 500 juta, Ya. naruh surat sertifikat. 2023 Ya. istri saya ke RDAY mempelajari ilmunya RDAY, kemudian aman. Kemudian 2024 kesini lagi sama saya, Bapak. siap Mm-mm. ketemu Pak Haji, Mm. bisa salaman dan dapat centong. Mm-mm. Kemudian 2025 itu bulan 10 ini, itu tanggal 14 kemarin itu dapat surat dari Bank BNI, katanya isinya suruh melunasi 350 juta. Demikian Pak Haji. Kemudian kalau saya kan pensiunan TNI Pak Haji. Pakatnya apa terakhir? Pangkat saya terakhir pembantu Letnan 1. Gaji saya itu kan hanya 4.750.000 Pak Haji tiap bulan. Dipotong nggak? Kemudian demikian. Terimanya. Kemudian saya pinjam dulu di Bank Mandiri 300 juta. Kemudian dipotong gaji tiap bulannya itu, pokoknya gaji tinggal 550 Pak Haji tiap bulan. Nah, Dari 4 juta. Dari 4 juta gajinya tinggal 500. betul Pak Haji. Karena untuk usaha yaitu pulang sama istri saya macet, akhirnya gaji itu tiap bulan hanya nerima yaitu 550 Pak Haji tiap Pak. bulan. Ilmu RDAI sebenarnya gampang banget. Ilmu RDAI gampang banget. Di Al-Quran ayatnya gini Pak. Di Al-Quran ya ayatnya gini Pak. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku. Sekarang Bapak udah ditakdirin belum punya utang sama Bank Mandiri? Udah. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku. Bapak sekarang punya utang di Bank Mandiri 300 juta. Udah seizin Allah belum? Udah. Nah mau saya itu diaminin terus Pak. Karena ayatnya siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku. Jadi Bapak isinya cuma bersyukur aja. Alhamdulillah dengan 300 juta kemarin dari Bank Mandiri manfaatnya bisa ketipu. Kalau ketipu. Ya, Pak. Alhamdulillah dari 300 juta Bank Mandiri saya bisa. Kalau Bapak judol. Dari 300 juta alhamdulillah saya bisa nyekolahin anak. Alhamdulillah dari 300 juta saya bisa beli dandanin rumah. Itu disyukurin dulu. Ya, Pak Jadi Haji. kata Allah syukurnya mana? Nggak ada lu giran terima duit aja. Lupa giran mau dilelang aja mau disita ingat gue. Allah gimana nih mau disita. Nah, di Al-Quran ayatnya siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku, keluar dan cari Tuhan selain aku. Kita suruh nyari Tuhan lagi selain Allah. Udah lo jangan nyari Tuhan lagi yang lain. Ya Pak Haji. Saking Allahnya marah. Jadi Bapak kalau bisa ngucap alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 999 kali sehari 27 kali. Tapi kalau Bapak nggak ngucap alhamdulillah, 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 habis tuh isinya cuman bala aja, isinya cuman musibah aja, isinya cuman berantem aja. Tidak ada keberkahan. Kenapa? Karena nggak ada syukurnya. Berarti utang gak usah dibayar. Saya gak setuju dibayar. Nanti lunas sendiri. Ada aja jalannya. Amin. Tapi kalau Bapak bilang,
saya mau cair 10 miliar. Syukurnya mana? Nggak ada syukur-syukurnya. Yang ada pengen-pengen doang. Nggak ada pengen. Syukurin. Pak, saya tanda terima kasih sama Allah, Pak. Kan anak yatim tiap hari Sabtu senam. Tiap hari Minggu berenang. Ini sound system bisa pulang, Pak. Ini udah berapa lama nggak pulang-pulang? Bapak lihat sound system saya tuh. Berapa sih? Besok saya mau buat anak yatim. Jadi berbuat. Kalau kita kan enggak. Ngeluh. Mikir. Nah, bisa gak yang 18 jangan dikerjain tuh. Coba lihat Pak, 18. Bapak mana 18? Nah, jangan. Selama Bapak masih ada 18, nggak akan cair 10 miliar. Nggak akan. Biasanya godaannya sama siapa sih? Sama ring 1. Ring 1 tuh kalau nggak anak ya pasangan hidup. Kalau nggak punya pasangan hidup ya anak. Kalau nggak ada anak ya tetangga. Kalau nggak ada tetangga ya temen. Nggak ada temen ya sahabat. Nah coba jangan Pak. Siapa sih? Sayang. Makanya saya tanya teman saya, Ji, alhamdulillah Ji, hajat gue terkabul. Bos, kalau bisa cair 10 miliar tiap bulan, lo kerja apa? Nggak kerja gue. Cuman gue nggak punya sifat 18 aja tuh kayak tamu-tamu lo. Oh, jadi tamu-tamu gue makanya nggak terkabul, punya sifat 18. Iya. Terutama siapa? Sama istri, sama anak, sama orang deket, sama supir. Janganlah. Kayak saya sama supir, enggak lah. Makin supir saya bikin jengkel, saya makin nambah mobilnya. Berapa? Gitu. Jangan, terutama istri nggak boleh. Jadi kalau istrinya ngambek, kita yang duluan minta maaf. Maafin ya mah, papanya salah. Maafin ya mah. Ntar duit kita lebih banyak daripada istri. Karena istri kan kalau minta maaf nggak mau. Suami yang mau, ya kan? Istri nggak mau kan minta maaf. Yang minta maaf siapa ya? Makanya dia dapat hadiah pisang tanduk. Istrinya nggak dapat hadiah pisang tanduk. Jarang bos, laki-laki minta maaf sama suami, jarang. Kecuali di muka bumi cuma ada 2. Saya sama Haji Marco. Gak mau, kenapa? Gak mau. Walaupun kita gak salahnya sedikit harus minta maaf sama istri. Maaf ya mah. Nanti jangan diulangin lagi ya papa. Enggak mama, enggak ulangin lagi. Gitu ya? Tua mic-nya mana? Mic-nya gimana? Maafin papa mama. Terus? Maafin, nggak mau melakukan lagi. Apop, ampun. Ya, tuh. Istri nggak maunya gimana? Minta maaf. Ngasih tangannya gimana tangan istri? Minta maaf. Dia sama gue sama. Berapa sih? Jadi bapak yang minta maaf sama istri. Jangan ngarepin istri dulu minta maaf. Jangan. Misalkan istri jual mahal, nggak apa-apa. Emang dia lagi emosi sama kita. Ya udah, kita japri. Nggak dijawab nggak apa-apa. Kita video call nggak diangkat nggak apa-apa. Jangan sedih. Kita harus legowo. Haji Marco juga begitu. Siap-siap kalau kita ngejapri nggak WA. Siap-siap dibalasnya kayak kita baca koran. Jadi istri nulisnya kayak baca koran. Kita baca kayak baca koran. Iya, baca koran ya. Banget. 3 baris, 4 baris. 5 halaman. 5 halaman. Itu istri, Pak. Tapi Itu kalau istri. saya enggak, Pak. Enggak banyak ide dia, Pak. Oh iya. Beda maksudnya. Nggak beda jauh. Jawabannya kalau kebanyakan dia mumet, kalau kebanyakan Pak. Bukan Pak, istri itu biasanya kalau cerita ke suaminya ngomongnya panjang, terang dulu dia nggak mudeng. Iya kalau bini gue mudeng tuh, bini gue lagi nonton mudeng. Biasanya ibu-ibu kalau kita minta maaf itu langsung WA kan, minta maaf ya langsung tulisan tuh dari A, B, C yang 1, 2, 1A, 1B. Sampai 5 halaman seperti kita baca koran pos kota. Gitu. Ya. Nah jadi bapak
nggak usah melakukan apa-apa, hanya tinggal sifat 18 jangan dilanggar. Siap Pak Haji. Kalau Bapak bilang, Pak Haji saya mau cair 10 miliar buat utang istri saya 500 juta. 18-nya masih dilanggar gak Pak? Masih. Ya nggak boleh. Siap Pak Haji. Apa sih rata-rata yang sifat 18-nya? Kepancing jengkel. Betul Pak Haji. Kepancing jengkel. Bisa kepancing jengkel sama suami. Nggak boleh. Sekarang Kalau saya- gede kepancing jengkel apa gede hajat? Gede hajat. Kita kan kepancing jengkel sama suami. Papa kan kemarin dibilangin jangan diulangin lagi Papa. Iya Mama. Papa lupa ya? Iya Papa lupa. Gitu aja. Tapi kan kita punya duit banyak. Iya betul. Daripada kita berdebat. Nggak mau gue berdebat. Ngapain? Kalau bisa duit datang sendiri. Siap Pak Haji. Caranya apa? Legowo. Sama siapa? Sama istri. Sama anak. Sama anak buah kalau punya anak buah. Gitu. Kan banyak nih tim saya. Pak Haji barangnya ini. Alantar aja, santai aja. Legowo aja. Ini pada pulang. Alhamdulillah. Hati saja. Nggak usah dibahas Pak. Terima kasih Pak Haji. Nggak berani Pak. Enggak. Oh, ngambil nggak berani datang sendiri. Iya. Jadi maunya saya ilmu RDA itu ilmu jadul, ilmu zaman dulu, ilmu kearifan lokal nenek moyang kita. Apa namanya? Legowo. Duit kita. Kita udah bener. Aja kita disalah-salahin. Ya udahlah legowo aja nih gimana? Masa mau dilawan? Enggak lah. Ya Pak Haji. Tuh. Kalau saya lihat Bapak kurang legowo. Masih gregetan, nyala-nyalahin. Nggak boleh. Ya Pak Haji. Coba Bapak cerita sifat negatif yang ada di Bapak apa aja coba. Biar nanti kita bantu. Biar selesai, biar cair 10 miliar minggu ini. Nggak usah lama-lama. Tapi kalau Bapak nggak cerita mana saya tahu. Coba cerita. Kalau Yang negatif apa sifat Bapak? itu nomor 4 sedih Pak Haji. Coba dengerin bos. Nomor 4 itu sedih. Utang istri saya di bank BNI 500 juta. Kemudian yang pertama tahun 2023 itu aman. Kemudian tahun 2024 aman. Kemudian tahun 2025 kemarin bulan 10 tanggal 14 kok ada surat dari BNI. Terus gimana ini, cari uang 350 untuk membayar itu, demikian. Kemudian gaji saya 4.700.000, kemudian tiap bulan dipotong sekian, hanya terima 550. Mau pinjam lagi jelas nggak boleh. Itu yang saya sedih Pak Haji. Terima kasih. Dari 18 itu yang lainnya selain sedih apa? Untuk 18 itu jengkel, terutama Apalagi? ke anak saya itu Pak Haji. Sering mancing-mancing saya. Sepertinya kalau dibilangi pelan itu enggak mau. Tambah dia itu Kenapa nggak ditaklukin pakai air cebokan alat kelamin bapak atau ibu seperti Haji Markom naklukin anaknya? itu sudah dilaksanakan sama istri saya Pak Haji. Tapi kalau
sama ibunya itu ya itu loh. Di ngomongi pelan-pelan dia itu tambah bilangnya keras sekali. Nah, itu Pak Haji. Akhirnya, Bos, anak gua sama anak lo sama sebenarnya sama anak Haji Marco. Anak gua suruh kuliah kedokteran nggak mau. Maunya sekolahnya teknik sipil, teknik industri. Maunya sarjana hukum. Gua bilang nggak ada, lo mesti kedokteran. Nggak mau Pak. Oh. Dulu kalau anak nggak nurut, dukun bertindak. Sekarang kontol bertindak. Cebok kontol gue kasih dokter. Anak gue tiga-tiga dokter sekarang. Dokter yang pertama cewek, dokter. Mantu gue dokter. Yang nomor 2 pacarnya dokter, nomor 3 dokter. Harus mau bos, harus keras sama anak. Ya, Pak Tapi Haji. bukan keras pakai mulut, tapi pakai kontol. ya Pak Haji. Karena kita sama istri kita kerasnya pakai apa? Pakai kontol. Masuk, iya mamah terus. Papa enak terus. Hasilnya apa? Enak. Jangan kita berantem sama anak gara-gara gua nggak setuju. Pakai RC bukan bos, taklukin. Orang bilang aliran sesat, biarin anak-anak gua bukan anak elu. Siap Pak Haji. Lawan ini kan ilmu zaman dulu. Ilmu simbah kita, nenek kita. Manjur gak? Manjur. Kayak kemarin nih. Pak Haji, kok muka saya tua ya? Gampang. Lo jilat nih itu lak-lakan. Lo gosok 9 kali. Lo taruh di itu alis. Tiap mau tidur sama bangun tidur. Bohong gak awet muda. Pak Haji, Ini ilmu zaman dulu. itu ilmunya bapak saya Pak Haji. Wah, tepuk tangan dulu dong. Wah, pada gue belum konsultasi sama dia. Betul. Ilmunya bapak saya. Kalau saya ada permasalahan apa-apa, selalu itu. Ini Lak-lakan. Lantai atas. Misalkan mau interview, pasti langsung diterima. Mau tes akmil, pasti langsung diterima. Mau tes akpol, pasti diterima. Mau tes kenaikan pangkat, pasti diterima. Mau jadi pemilihan presiden, pasti jadi presiden. Mau reshuffle kabinet, nggak bakal diganti menteri. Begitu, ini ilmu zaman dulu bos. Zaman dulu banget. Tapi kan orang lihatnya itu aliran sesat. Bodoh amat, lo belum lahir nih ilmu udah lahir. iya Pak Haji. Jangan didengerin. Biarin hak-haknya dia, mulut-mulutnya dia, bacot-bacotnya dia. Ini kan ilmunya nenek kita, kakek kita. Lak-lakan zaman dulu Pak, pakai lak-lakan. Betul Pak Haji. Lak-lakan taruh di sini. Misalkan mau, makanya kan yang sekarang jadi presiden, jadi menteri, jadi jenderal, jadi kapolda, jadi pangdam, pakai ilmu karipan lokal. Iya Pak Haji. Nggak ada yang pakai ilmu modern. Mana ilmu modern? Iya Pak Haji. Paksain Pak, gitu. Siap Pak Haji. Saya ingat bapak saya Pak Haji, waktu itu saya udah jatuh. Ini saya bondas ya Pak ya. Iya. Lak-lakan. Sembuh Pak, darahnya itu nggak ada. Cuma kayak bening bening doang, itu kering. Ya, ilmu zaman dulu. Lak-lakan. Ya. Misalkan ibu ini punya suami cerewet. Colek bu, memek ibu. Taruh di bibirnya suami kalau pas tidur. Dia nggak akan cerewet lagi, nggak akan banyol, nggak akan banyak ngomong, nggak diem aja. Manjurnya tuh alat kelamin ibu. Makanya kalau bisa nanti ibu pulang dari sini diasuransiin ya alat kelamin ibu ya. Mumpung lagi ada diskon. Asuransi huru hara ya. Jadi bapak kalau saya lihat percuma Pak, bapak berobat kemana-mana. Kalau yang sifat 18-nya nggak dihilangin. Coba dihilangin dulu. Ya Pak Haji. Sifat 18. Bisa gak sebulan? Paling lama sebulan. Sifat 18 paling lama sebulan. Dihilangin. Bisa gak? Pasti bisa Pak. Karena Harus bisa. Ya, mikirnya yang kadang Ya dilawan dong. mikir itulah yang kepikiran, kadang udah diem kepikiran gitu. Dilawan Kalau Pak. lainnya Ya Pak Haji. dilawan Pak. Lawan. Bunda gelisah Saya mau Pak sifat 18 dilawan. sebulan paling lama. Sebulan. Hadiahnya apa Pak Haji kalau saya bisa sebulan? Saya berangkatin umroh gratis akhir Desember. Sekeluarga. Amin.
Bapak, ibu, anak semua dibawa aja umroh gratis. Amin. Tapi kalau bapak nggak bisa, ulangin lagi sebulan. Harus bisa. Ya kan hadiahnya nggak murah. Siap, siap. Pak Haji. Hadiahnya mahal. Terus bapak mau langgar, ya nggak mau saya. Hadiahnya juga mesti mahal lah. Tapi yang ini yang agak berat mikir ini Pak. Kadang-kadang Sekarang gede mikir apa gede hajat? gede hajat Pak. Nah, masa dikorbanin? Bilangin tiba-tiba. Oh. Lo sarah Pak. Bapak mikir gak? Zamannya dulu bapak SD, pernah sekolah gak SD? Pernah. Mimpi gak bapak kawin sama ibu? Enggak bikin SD. sendiri ya Pak? Hah? Enggak. Ya jangan mikir. Ngapain mikir? Gak usah mikir. Gak usah mikir. Bapak kan nggak kepikiran kan kawin sama ibu zaman SD. Enggak. Nah ya udah. Orang zaman SMP aja saya nggak kepikiran kalau Nah. istri saya mau ibunya ini. Ya udah, jadi ya gede mikir apa gede hajat? Gede hajat Pak. Ya udah gitu. Kita kan enggak bisa gak ya? Oh bisa gak ya? Pasti bisa. Nggak ada bisa gak ya? Bisa gak ya? Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa gitu. Bisa? Siap, Pak Haji. Hah? Siap, bisa. Pasti bisa. Pasti bisa ya. Tapi Kok tapi? Kalau solusinya, bisa nggak ada kata tapi. solusinya itu pinjaman uang istri Ya saya. sekarang Bapak kan belum jalanin 18. Sekarang menuntut pinjaman. Gimana? Ya, Pak. Jalanin dulu. Siap. Jalanin dulu. Yakin dulu. Pasti pinjamannya lunas. Pasti pinjamannya lunas. Jadi yang praktekin. Ya Bapak aja. Istrinya nggak usah. Nanti kalau cair. Bayarin tuh utang istrinya gitu loh. Ya, Pak Haji. Jangan apa? Jangan mana nih, mana. Nggak ada mana. Harus lunas. Ya, Pak Haji. Karena Bapak yang udah datang ke RDAE, Bapak yang meraktekin. Ya, Pak Haji. Karena istri saya sibuk pada waktu itu, Pak Haji. Nggak apa-apa. Ya, Pak Haji. Saya juga meraktekin ilmu RDAE, yang meraktekin saya apa istri saya. Nggak ada. Ya, Pak Haji. Nggak ikut-ikutan. Saya jalan ini nggak pernah istri saya ikut-ikutan. Pernah nggak ikut bini gue? Nggak pernah, gue sendiri. Terima beres ya dia dapat. Ya, Duit Pak. dapat, semua dapat, ya kan? Udah Bapak aja yang jalanin. Siap, Pak Haji. Gitu. Bapak bisa? Bisa Pak. Ya, Ya, siap. paksain ya. Siap. Kedua nih. Anak yatim nyampe di RDAY hari Rabu. Tanggal 23 Oktober. Hari Rabu tanggal 23 Oktober. Jam 18.00. Jam 6. Ya, jadi habis maghrib kita bikin acara ritual. Bikin acara ritual. Ijab kabul hajatnya cair 10 miliar. Karena dia datang luar biasa bawa malaikat. Nanti Bapak paksain hari Rabu di sini di RDAE jam 18. Kita bikinnya habis maghrib atau habis isya. Siap. Bersama anak yatim yang pulang umroh. Siap Pak. Ya, jadi hari Rabu tanggal 23 kita sakral acara ijab kabul anak yatim pulang umroh. Paksain. Siap Pak. Ya, Nggak pulang ke Lampung harus saya, cair Pak. 10 miliar. Iyalah, Ya. datang ke RDAE berapa sih modalnya? Paling 1 juta kalau dari luar kota Ya. pulang pergi. Ya. Tapi kan cair 10 miliar. Amin. 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 Kalau yang Pasti, Jabodetabek paling berapa sih ongkosnya? 200.000, 300.000. Kan acaranya nggak bayar, gratis. Siap. Siap. Makan gratis, Siap. minum gratis. Pulang, ya pulang ditendang lah. Kenapa? Kalau nggak malu minta Pak ya. Malu-malu. Ya jangan minta, kan udah buru gue tendang. Udah Ngapain kabur. minta? Kabur dulu Pak Yang ya. penting lo datang aja dulu ke sini, paksain. Ada Ya. orang Pak Haji transfer gue. Siapa lu? Datang aja dulu. Minta berapa sih? 100 juta. Ya entar gue kasih 100 juta. Minta transfer. Emang lu saudara apa? Saudara juga bukan. Datang dong. Tunjukin muka lo. Nih muka gue Pak Haji, muka berak. Kasih 100 juta. Kasih 200 juta tunai.
Ini minta transfer, berisik mulu, japri mulu. Kok Pak Haji nggak mau transfer? Nggak mungkin lah, gue transfer lu lah. Kalau saya nggak berani, Pak. Ya iya, maksud gue datang dulu. Ya, siap. Datang, tunjukin mukanya sama gak sama pantat lu. Kita lagi enak-enak, japri lagi, bagus nggak gue blokir lu. Jadi intinya gini Pak, paksain datang. Ijab kabul besok hari Rabu, Siap, tanggal 23, Siap. jam 18. Siap. Semua orang yang pulang dari Mekah, Madinah, apa dia umroh, apa dia haji, pasti bawa malaikat yang gede banget dan pasti manjur. Amin. Selama berapa lama? Amin, amin. Selama 9 hari. Amin. Tapi kalau nanti anak yatimnya udah pulang ke rumah, Bapak datang kemari nih, hari Kemisnya tanggal 24. Iya. 24, 23 hari Kemisnya. Bapak mau ke rumahnya anak yatim. Rumahnya kan jauh. Siapa yang mau nganterin? Mumpung anak yatim ada di sini, kita minta ijab sama di sini. Gitu loh, Pak. Paksain tanggal 23 ijab bersama anak yatim yang pulang umroh. Siapa? Kalau saya di bandara, saya nggak ada di bandara, nggak jamin, kan nggak ada ritualnya. Jadi anak yatim keluar dari pesawat, bawa koper, langsung dimasukin ke mobil, langsung dibawa kemari. Nggak ada ijab di bandara, nggak ada. Kok nggak ada Pak Haji? Lah diusir-usir sama Sapam ke Pangkalan kemarin nggak enak. Di sini aja udah. Mumpung manjur. Siap. Jadi di bandara nggak ada Amin. ijab kabul. Amin. Turun langsung pulang. Amin. Langsung pulang ke RDI, Pak ya. Ya, nanti Bapak ijab di sini aja Di ya. RDI saya, Pak ya. Saya kan kadang lapar Pak Haji. Ya udah nanti kan kita kasih sotomi. Oke? Siap, Pak. Ya jadi. Iya. Bapak tinggal sifat 18 jangan dilanggar, bisa gak? Siap bisa Pak Haji. Siap bisa. Manjur ya. Siap Pak. Oke? Oke. Sip, sampai ketemu lagi. Kita maghriban dulu. Trip terkabul. Terima kasih, Pak. Yuk. Makasih ya, Bos. Pak, makasih ya, Pak. Bu, makasih ya, Bu. Pak, makasih ya.